Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulya Aziza, mahasiswi Universitas Gunadarma Kalimalang, program studi hubungan masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa yang sedang menempuh ilmu di bidang komunikasi, khususnya public relation, saya memiliki ketertarikan yang besar terhadap isu-isu sosial, politik, serta peran masyarakat dalam membangun demokrasi yang sehat. Melalui ajang lomba pidato nasional ini, saya tidak hanya ingin menyampaikan sebuah gagasan, tetapi juga berupaya untuk menyuarakan keresahan rakyat yang mungkin selama ini hanya terdengar samar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, saya beserta para peserta lomba dapat ikut menyampaikan pidato secara virtual dalam keadaan sehat. Kepada panitia Lomba Pemuda Internasional yang saya hormati, serta seluruh peserta lomba yang saya banggakan. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema Suara Rakyat di Persimpangan Demokrasi Indonesia. Mari kita renungkan bersama satu fakta menyedihkan. Rakyat membayar pajak lebih besar, DPR menikmati hasil. Kalimat ini mungkin memiliki arti singkat, tetapi mencerminkan sebuah kenyataan yang kompleks dan menyedihkan. Pajak yang dipungut dari rakyat sejatinya adalah untuk kepentingan rakyat. Mereka rela menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membayar pajak dengan harapan negara mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata. Namun apa yang terjadi ketika rakyat dipaksa menanggung beban pajak yang terus meningkat? Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat justru naik tajam. Sungguh ironis. Rakyat berkorban, tetapi wakil rakyat yang menikmati. Hadirin yang saya banggakan, mari kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Adakah keadilan dalam kondisi seperti ini? Adakah kepedulian yang nyata ketika rakyat menjerit, tetapi pejabat justru menambah fasilitasnya? Seharusnya tugas Dewan Perwakilan Rakyat bukan hanya mendengar keluh kesah rakyatnya, tetapi juga mencari solusi, bukan memperlebar jurang kesenjangan dengan menambah tunjangan di tengah penderitaan rakyat. Di sisi lain, puluhan, bahkan ratusan pejabat negara, termasuk 580 anggota DPR, dan sekelompok orang kaya tidak perlu bayar pajak tinggi. Alhasil penghasilan mereka utuh dan aset mereka bertambah. Bisa jadi ironi ini hanya terjadi di Indonesia, di mana kelas menengah ke bawah yang jumlahnya mayoritas malah ditekan pajak yang semakin mahal. Anggota DPR yang memiliki gaji biasa tidak perlu bayar pajak, bahkan mereka dibekali banyak tunjangan, mulai dari tunjangan kehormatan, komunikasi intersif, hingga fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, listrik, telepon, beras, dan juga tunjangan perumahan yang nilainya 50 juta per bulan. Alhasil setiap anggota DPR membawa pulang penghasilan 104 juta per bulan. Pajak rakyat adalah titipan, amanah yang harus dijaga. Bila pajak hanya berputar di kalangan orang yang berkuasa, maka hasil keringat rakyat hanya mempertebal kenyamanan segelintir orang. Seperti yang terjadi di beberapa daerah, seperti Jombang, Cirebon, Semarang, Mojokerto, Bone, dan Palu. Kenaikan pajak memicu protes masyarakat karena dianggap memberatkan. Maka kemana perginya makna demokrasi yang sesungguhnya? Saya ingin mengingatkan kembali
bahwa kekuasaan tanpa empati hanya melahirkan jarak antara rakyat dan pemimpin. Kesenjangan yang krusial ini memperparah hilangnya ketertarikan antara penguasa dan rakyat kecil, sehingga ikatan erat semakin sulit digapai. Saudara peserta lomba yang saya banggakan, sebagai generasi muda penerus bangsa, walau terpisah jarak, kita harus berani menyuarakan keadilan dan bertanggung jawab atas masa depan negeri ini. Mari kita perjuangkan Indonesia yang adil, makmur, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Akhir kata, semoga pidato ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keadilan bukan sekedar kata, tetapi kebijakan nyata. Rakyat tidak selayaknya terus-menerus diminta berkorban, sementara pemimpin menikmati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.